kita coba mengundang sekitar 100 orang. Itu yang datang cuma 2 orang. Halo anak-anak Indonesia, bertemu lagi di Ruang Mahasatu. Oke, kali ini bersama saya Alvida Violeta Melinda Sari, dan di sini saya ditemani oleh Mas Zendita Alfian. Oke, silahkan perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Zendita Alfian. Saya di sini menjabat sebagai Ketua Forum Anak Desa Sumbergondong. Oke, jadi guys, kali ini kita akan membahas tentang all about Forum Anak Desa. Jadi langsung ikutin aja ya. Oke, Mas Zedi, kita ketahui ya, maksudnya Forum Anak Satu Indonesia itu forum anak kabupaten, forum anak kota itu pasti memiliki forum anak desa. Oke. Kalau dari Mas Zeni sendiri, pandangan Mas Zeni sendiri, forum anak itu seperti apa sih? Nah, mungkin kalau di Desa Sumbergondong sendiri, forum anak itu lebih ke wadah partisipasi anak dan aspirasi anak untuk memberikan saran dan kritik dalam pembangunan desa. Utamanya dalam pemenuhan hak anak lah. Di Desa Sumbergondong sendiri itu pemerintah selalu proaktif selama ini untuk menjalankan apa saja yang diinginkan oleh anak. Melalui forum anak ini, kita menggandeng seluruh anak-anak dari usia, kalau di Desa Sumbergondong sendiri itu hampir dari usia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Nah, untuk pengurusnya sendiri kita mempunyai kriteria yang berbeda dengan mengambil kriteria dari usia 15 sampai 20 tahun, seperti itu. 15 sampai 20 tahun. Ya. Oke, Mas Zeni tadi mengatakan bahwa seorang anak itu diikutkan dalam musrenbang untuk mendapatkan aspirasinya. Musrenbang sendiri yang dilaksanakan di Sumbergondong itu bentuknya seperti apa sehingga anak-anak itu bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik gitu. Jadi bisa diterima oleh pemerintah desa setempat gitu. Oh, kalau kita di awal-awal sebelum diadakannya acara Musrenbang Des, pastinya kita akan melaksanakan rapat per RW dulu untuk mendengarkan keinginan-keinginan dari forum anak yang ada di tingkat RW. Contohnya nanti RW 3 itu kan ada yang di pojok sendiri, di atas sendiri lah, dikatakanlah dari daerah Sumbergondong itu di atas. Nah, mereka menginginkan bahwasanya ada kantor tersendiri untuk forum anak di RW tersebut. Nah, kalau di RW 1 dan 2 itu kita bisa melaksanakan rapat atau kegiatan apapun, sosialisasi apapun itu bisa dilaksanakan di kantor Kesekretariatan Forum Anak Desa Sumbergondong sendiri. Kalau di RW 3 kita masih dalam proses pembuatan program dan pemenuhan apa saja yang diperlukan oleh forum anak tingkat RW itu sendiri. Contohnya dari ruangan, administrasi, terus juga dukungan dari RT RW itu masih perlu ditingkatkan lagi, seperti itu. Selain itu kita juga mengajak seluruh anak-anak dari mulai yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun itu untuk bergabung bersama di forum anak. Jadi mereka nanti apa saja yang diinginkan untuk desanya itu bisa tertampung di forum anak ini. Kalau mereka mengusulkan tanpa adanya forum anak, kemungkinan besar untuk diterima di desa itu pun sulit ataupun kecil. Ada kemungkinan diterima, namun kalau melalui forum anak ini lebih tertata atau tersusun. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu dalam pembuatan rancangan musyawarah ini. Oke, jadi setiap anak-anak itu memiliki hak yang sama, memiliki suara yang sama untuk mengusulkan pembangunan yang ada di Desa Sumbergondong tersebut. Ya, cuma kita akan menyaringnya kembali, karena nantinya kan ada 3 tahap nih. Dari forum anak sendiri melakukan rapat bersama dengan forum anak di RW-RW. Nah, nantinya setelah di RW-RW itu kita naikkan lagi ke tingkat desa. Kita cari mana usulan terbaik dari anak-anak Desa Sumbergondong yang nantinya bisa kita bawa ke ranah musyawarah pembangunan desa. Nantinya setiap RW itu dikembalikan lagi ke RW-RW masing-masing dengan diadakan musyawarah tingkat dusun. Nah, itu nanti yang diundang itu bukan forum anak Desa Sumbergondong, melainkan ketua forum anak RW masing-masing. Kan di sini ada Segundu, ada Sengonan, ada Tegalsari. Jadi tergantung nanti ketuanya siapa itu yang datang. Nah, itu juga menyuarakan di RW 3 menginginkan pembangunan jalan raya agar mengurangi angka kecelakaan di jalan. Kan itu juga merugikan terhadap anak-anak. Di desa kami pun banyak anak kecil itu yang sudah bisa menggunakan sepeda. Jadi itu besar kemungkinan itu akan apabila tidak istilahnya nggak kulino itu akan terjatuh juga gitu loh. Jadi itu yang disuarakan oleh anak-anak di RW 3. Nah, kalau di RW 1 sendiri itu sudah mulai kecanduan game. Nah, maka dari itu banyak sekali kegiatan yang menggambarkan kayak contohnya sosialisasi tentang bahaya terlalu sering bermain HP atau terlalu sering menggunakan alat elektronik atau apapun itu sering dicangankan itu di RW 1. Nah, di RW 2 nya itu hampir sama dengan RW 1.
Cuma lingkup wilayahnya besaran di RW 1. Jadi kolaborasi dari RW 1 dan RW 2 itu sering dilaksanakan ketimbang dengan RW 3 seperti itu. Kan lihat dari lokasinya juga kan lebih berdekatan. Jadi semisal kita buat kegiatan itu mending kita langsung jadikan satu RW 1 dan RW 2, RW 3 disendirikan seperti itu. Oke. Berarti untuk mengumpulkan anak-anak satu RW itu sebenarnya membutuhkan effort yang lebih nggak sih Mas? Pasti lebih, ya, pasti. Kita dulu itu pernah pengalaman bagi sharing aja ya. Kita mengundang 100 sebelum terbentuknya tingkat RW, kita mengundang 100 anak. Itu di desa ya? Di desa. Oh, jadi oke. setiap RW itu dibagi Tegalsari dengan RW 3-nya kita kasih undangan 30. RW 1 dan RW 2 20. Nah, sebelum kan pengurus intinya. Jadi kita coba mengundang sekitar 100 orang. Itu yang datang cuma 2 orang. Cuma 2 orang ya. Nah, itu sudah apa ya istilahnya itu membuat pengurus itu semakin kuat hatinya gitu loh. Maksudnya kita udah dicoba, kita udah berusaha yang terbaik, tapi ternyata hasilnya tuh nggak ada sama sekali. Itu sudah pernah kita lalui. Namun kita sudah bersabar, kita sering bangun komunikasi dengan pemerintah desa, terus bangun langsung ke RT RW-nya langsung melaksanakan pendataan anak usia yang dikriteriakan forum anak usia yang putus sekolah dan apapun itu. Nah, kita gandeng, kita bersama-sama bentuk di forum anak seperti itu. Mas Hendy tadi mengatakan bahwa pemerintah desa itu dapat dibilang proaktif ya, proaktif terhadap forum anak yang ada di situ, gitu. Sampai sejauh ini peran pemerintah desa itu seperti apa sih Mas, hingga menciptakan forum anak itu yang aktif hingga tingkat RW? Kalau di awal-awal memang gak begitu, forum anak nggak langsung wow gitu, nggak mungkin. Itu nggak apa ya istilahnya gue khayal, itu hanya mimpi. Di mana-mana itu gitu ya Mas ya? Hanya mimpi. Mungkin kita itu harus proaktif dari dasar. Memang kita tuh perjuangan itu nggak akan ada yang mengkhianati hasil, itu pasti. Saya sudah merasakan bersama teman-teman pengurus forum anak, mulai dari ditolak dari anggota yang kita undang 100 sampai 2 orang yang datang, sampai apapun itu sudah kita lalui bersama. Namun yang menguatkan kita itu kembali adalah Ibu Lurah kita sendiri yang selama ini menjabat 2 periode ini. Jadi mereka berkat Bu Lurah ini tuh proaktif gitu loh. Selain itu Bu Lurah itu selalu mendukung apa saja kegiatan yang ada di forum anak, selama itu tidak negatif, insya Allah akan didukung oleh pemerintah desa. Dan kami pun bersama teman-teman dari forum anak itu selalu membangun komunikasi yang baik. Itu adalah kunci utama, karena komunikasi itu akan menjadikan kita mengetahui masalah dari satu sama lain. Selain itu kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak PKK, utamanya Pokja 1 kami, karena Pokja 1 kami sudah mengalami perubahan 2 kali. Yang dulunya kan dipegang oleh Pokja 2, dan baru di tahun 2017 itu dipegang kembali oleh Pokja 1. Jadi sebelumnya pernah regenerasi Pokja atau pengurusnya itu juga berbeda. Tapi hal tersebut tidak mengakibatkan kita itu langsung putus asa atau langsung putus hubungan. Kita tetap menggandeng seluruh Pokja bersama-sama dengan PKK, walaupun Pokja 3 tidak mendukung forum anak, tidak mewadahi forum anak, tapi kita ajak semua. Dari PKK semua itu selalu mendukung apa yang dilaksanakan oleh forum anak. Soalnya kita memperkenalkan itu bukan apa ya istilahnya, bukan tidak mudah lagi, karena kita perkenalkan itu dari RT ke RW, RW ke dusun ke desa. Jadi nantinya tahapan itulah yang mengetahui kita nantinya kuatnya di mana, kekuatan kita itu berada di mana, sekuat apa sih forum anak itu. Makanya kalau dikatakan di Sumbergondo itu kenapa kok selalu aktif itu, kita perjuangannya itu dari dasar itu emang sudah mentok, udah jos gitu loh. Maksudnya kekuatannya udah jos sendiri. Berarti istilahnya akarnya ini udah mengakar kuat gitu ya. Kita kuatkan dulu akarnya, baru setelah kita kuatkan akarnya, baru kita bangun batang, daun, akhirnya berbunga. Walaupun kita belum melaksanakan berbunga yang manis, yaitu juara Jambore Anak. Karena itu sudah apa ya, kriteria seorang ketua forum anak di Desa Sumbergondo ini keberhasilan itu diukur dari seberapa banyak memboyong piala dan kegiatan yang dilaksanakan. Itu sudah pasti. Dari tahun awal terbentuknya di tahun 2012 sampai pada tahun saya ini tahun 2020 dengan 2 kali kepengurusan saya, itu pasti yang ditanya atau yang dicari-cari itu adalah kegiatan yang besar sama berapa besar prestasi yang ada di Desa Sumbergondo sendiri. Seperti itu. Kalau ngomong-ngomong prestasi ini Mas ya, sebenarnya prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Forum Anak Sumbergondo? Supaya gini ya, kita ngomong prestasi bukan berarti kita membandingkan antara Forum Anak 1 dengan Forum Anak yang lainnya gitu. Tapi
kita mau prestasi tuh bisa jadi untuk forum anak yang lain itu bisa jadi acuan atau motivasi semangat gitu untuk membangun forum anaknya lebih aktif lagi gitu. Nah, jadi seluruh desa itu menginginkan bahwa kemenangan itu ada di tangan mereka masing-masing. Cuma tergantung bagaimana pengimplementasian dari lomba-lomba tersebut terhadap desa-desa masing-masing. Nah, saya sering melaksanakan hubungan langsung dengan ketua-ketua dari forum anak desa lain. Biasanya juga saya sering sharing juga permasalahan mereka apa. Semisal forum anak desa Sumbergondo bisa membantu, pasti kita insya Allah akan membantu. Soalnya kita mampu karena kita itu belajar dari desa Beji. Oke. Kita sering komunikasi dengan ketuanya, sering berkunjung ke sekretariatnya, maka kita tahu, oh ternyata di Beji itu seperti ini loh. Nantinya kita coba mengimplementasikan di desa Sumbergondo, apakah bisa, apakah tidak. Ternyata alhamdulillah bisa, dan pemerintah desa pun mendukung apa yang kegiatan yang ada di Sumbergondo seperti itu. Oke. Berarti ini bisa digarisbawahi untuk teman-teman semua yang memang di kotanya tersebut ada salah satu desa yang satu atau dua desa yang menonjol, itu bisa dijadikan apa ya? Acuan. Iya benar, dijadikan acuan kayak boleh nih hari apa datang ke situ, melihat proyeknya apa sih, kita belajar apa, ketika itu nanti pas diterapkan atau tepat diterapkan di desanya, itu boleh-boleh aja gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita istilahnya Studi bandingnya ke kota lain atau desa lain. Okay. Kalau kita punya yang lebih perfect, kenapa tidak gitu? Contohnya kayak di desa Beji, Giripurno, ataupun di desa Punten itu sudah. Ini di Kota bagus. Batu ya guys? Itu yang ada di Kota Batu sendiri. Kalau kalian memang apa ya istilahnya pingin banget tuh bisa kan minta dukungan dari forum anak 1 sebagai penyuluhnya, atau minta dukungan dari dinas kan juga bisa. Jadi seperti itu. Bangun komunikasi yang utama itu pasti. Istilahnya komunikasi dengan pemerintah desa itu yang utama. Oke, berarti kuncinya itu komunikasi. Entah itu komunikasi dengan anggotanya sendiri, entah itu komunikasi dengan pemerintah desa sendiri, ataupun dengan lembaga-lembaga yang lain yang mendukung hal itu ya Mas ya. Oke. Ketika tadi kita udah panjang mengenai forum anak, bagaimana komunikasi dengan forum anak. Sebenarnya apa sih yang diterapkan untuk forum anak desa, terutama forum anak desa Sumbergondo sendiri, untuk merekrut teman-teman agar tertarik nih untuk mengikuti forum anak? Nah, itu bagaimana? Kalau kita sendiri kan ajang kita itu bukan ajang pansos atau main-main saja. Maksudnya banyak orang tua menilai bahwa teman-teman forum anak ini cuma jagongan, ngomong lantur, maksudnya nggak ada hikmah di balik itu semua. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang hak anak, mungkin teman-teman yang ingin gabung itu kayak merasa, oh ternyata aku ini punya hak loh, oh aku ini punya ini loh. Nah, kita pasti yang pertama itu sosialisasikan tentang hak anak terlebih dahulu. Yang kedua nanti kita pamerkan kegiatan apa saja yang dimiliki oleh forum anak desa Sumbergondo. Nah, setelah itu kita bangun komunikasi dengan mereka dengan baik, contohnya melalui grup-grup WA atau apapun itu, kita ajak mereka entah bergabung di forum anak ini, awal-awalnya belajar atau apa, selama nantinya kan kita lihat waktunya juga mereka bisa istilahnya adaptasi dengan forum anak atau tidak. Kalaupun tidak, kita juga nggak akan memaksa, karena sistemnya kita itu ikut silakan, nggak ikut pun monggo, tapi jangan jelek-jelekan kita di luar sana, karena menurut saya forum anak itu ya mungkin ada jeleknya, cuma kebanyakan itu akan hikmahnya di balik itu akan banyak sekali. Banyak sekali gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu ya kunci utamanya adalah pertama sosialisasi tentang anak, yang kedua adalah mempromosikan bahwa kita punya kegiatan A, I, U, E, O. Contohnya kayak Gebiar Anak kemarin itu kan hampir kita melibatkan beberapa lembaga juga, seperti SD kita ikut sertakan, habis ini TK kita akan ikut sertakan, dan mengkaji lagi untuk PAUD. Jadi itu akan berasa gitu loh Mbak. Jadi itu tertanam dari dini kalau kita punya forum anak seperti itu. Atau istilahnya nggak dianggap oleh pemerintah desa, kita akan gugat dengan undang-undang yang kita punya. Soalnya apa ya, pemerintah itu kalau nggak diancam pasti nggak mungkin akan terbuka.